Shalom adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk sama-sama kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah kami Tuhan bisa kasih yang terbaik buat Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kalian tahu gak sih kalau kita berdua sama-sama bersuka cita? Kenapa tuh Kak Christine kita bersuka cita? Nah adik-adik, Kak Christine sama Kak Tere suka cita sekali. Kemarin kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kita akan memperingati kenaikannya ke surga adik-adik. Apa artinya itu adik-adik? Bahwa Tuhan juga akan menyediakan tempat buat kita di surga. Tapi adik-adik tidak perlu takut. Sebelum Tuhan naik ke surga, Dia akan memberikan penolong yang akan menolong kita kalau Tuhan sudah ke surga. Betul Kak Tere? Betul Kak Christine. Nah, supaya kita tetap bersuka cita, mari kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
kita sudah bersukacita, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita duduk baik-baik, dengarkan, kita siapkan hati kita. Mari kita menyanyi lagu Roh Kudus yang manis ya. Kepada Tuhan Yesus, Bapa yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah yang sudah Kau berikan kepada kami walaupun masih melalui online. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sudah kami nikmati sepanjang tahun ini ya Tuhan, bahwa kami tetap boleh terus beribadah kepada Engkau. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami mendengarkan dengan baik. Kami bisa mengerti akan maksud firman-Mu ya Tuhan, dan biarkan kami diajar juga untuk tidak hanya mendengar tetapi melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan seluruh acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Tadi sukacita ya. Tadi sudah menyanyi buat Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita. Sudah ada Alkitab semuanya? Kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11.
Di situ judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Adik-adik, kalau minggu-minggu kemarin semuanya mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus bangkit juga Tuhan terlebih dahulu mati. Nah, sesudah Tuhan Yesus mati, itu kita sebagai umat Kristen, orang percaya memperingati hari kematian Tuhan Yesus, hari Jumat Agung. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Apa sih kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga? Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11 ini, di situ pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus itu sedang berkumpul dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka tiba-tiba ketika sedang berkata-kata dan memberkati mereka, Tuhan Yesus tiba-tiba naik ke surga. Coba adik perhatikan di dalam ayat yang ke-8 dulu sampai 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9-nya, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Wah, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus itu bingung. Kok orang yang dianggap sebagai guru yang diandalkan, kok tiba-tiba menghilang, terangkat ke surga? Kayaknya sudah tidak ada harapan lagi. Yang dibanggakan guru yang setiap hari, setiap saat bersama, ada apa-apa keluh kesah bersama, tetapi tiba-tiba dengan menampakkan diri setelah kebangkitannya, dan pada waktu itu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, adik-adik semua, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Allah atau Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematiannya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu kira-kira bagaimana ya ditinggal seorang gurunya? Nanti akankah kembali kepada kehidupan yang lama atau bagaimana, adik-adik? Ayo kita akan membuka juga, adik-adik juga buka di dalam 1 Tesalonika 4 dan 1 Tesalonika 5. Nanti adik-adik bisa baca di rumah. Bagaimana Tuhan Yesus meninggalkan semua umatnya, naik ke surga, terangkat ke surga, dan pada suatu saat Yesus akan datang kembali ke dunia ini, kedatangan yang kedua kali. Dan Yesus akan datang dengan segera. Wah, kita takut enggak, adik-adik, kalau misalkan Tuhan Yesus itu datang dengan segera? Sekarang banyak tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus itu sudah dekat kedatangannya. Kalau kita menyaksikan di TV-TV, banyak kejadian-kejadian yang belum terjadi dari dulu. Bencana-bencana, kesulitan-kesulitan, bangsa-bangsa menanggung virus yang pada saat itu yang melanda. Semua terasa menyulitkan, semua terasa menakutkan dan mencekam. Itu tanda bahwa Tuhan Yesus itu hampir datang dengan segera. Nah, di dalam 1 Tesalonika 4 itu semua umat percaya supaya mendengarkan nasihat, supaya hidup kudus. Nah, hidup kudus itu apa, adik? Di dalam 1 Tesalonika 5 juga dikatakan berjaga-jaga, hidup kudus dan berjaga-jaga. Nah, kalau misalkan kita hari Minggu kita ibadah, kita mendengarkan firman, kita memuji Tuhan, itu bentuk bahwa kita itu sudah berjaga-jaga. Kita siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, hidup kudus, orang-orang itu kita sebagai anak Tuhan harus hidup tidak bercela, harus hidup kudus, hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Yang pertama, kita jangan berhenti mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu apa? Wah, Tuhan di mana ya? Apa ada di rumah atau ada di gereja atau di mana ya? Mencari Tuhan adalah kita seperti hari ini kita ibadah online.
Kita utamakan ibadah dulu, walaupun lewat online tetapi ibadah dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan bisa dalam bentuk berdoa, membaca firman, menyanyi di rumah. Kalau ibadah online menyanyi ya menyanyi dengan sungguh-sungguh, jangan kita sambil bermain ya. Itu namanya kita tidak berhenti mencari Tuhan. Terus disertai dengan kehidupan atau bukti bahwa kita melakukan firman Tuhan. Itu namanya juga mencari Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 itu dikatakan, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Luar biasa sekali ya Adik-adik ya. Kenapa kok hei orang-orang Galilea, tidak hei orang-orang Pekalongan atau hei orang-orang Pemalang, kok tidak seperti itu? Ada apa dengan Galilea? Galilea itu orang yang tidak berhenti mencari Tuhan. Tadi saya katakan jangan berhenti mencari Tuhan. Hidup kudus, selalu berdoa, tidak berhenti berdoa. Tidak pernah berhenti dalam pengharapannya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan pengharapan itu tidak mengecewakan. Nah, tidak berhenti juga membaca firman Tuhan. Nah, itu arti Galilea, yaitu revolusi roda yang terus berputar. Terus kita sebagai orang percaya tidak pernah berhenti dengan harapan kita sebagai Tuhan itu sebagai harapan kita, harapan yang tidak pernah sia-sia, harapan yang pasti. Nah, orang-orang yang rendah hati, mujizat-mujizat Tuhan juga terjadi di Galilea. Orang-orang kalau rendah hati, tidak sombong, itu mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Dan mujizat Tuhan itu tidak akan pernah terjadi dengan orang-orang atau anak-anak yang sombong, yang merasa dirinya kuat, yang nakal, yang tidak melakukan firman Tuhan, merasa dirinya besar dan mampu. Itu Tuhan tidak akan pernah bertindak lewat mujizatnya. Nah, di sini juga Yesus menampakkan diri kepada Kleopas. Kalau tadi yang pertama Adik-adik melihat ya gambar di samping ini, Yesus menampakkan diri dengan murid-muridnya. Dan sekarang Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan sahabatnya dalam perjalanan menuju ke Emmaus dari Yerusalem. Perjalanan yang sangat menurun, dan Emmaus ini menggambarkan keputusasaan. Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat kita di surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 2-3 di situ dikatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Wah, kita sudah disiapin tempat di surga. Tuhan Yesus asalnya dari surga, kita pun akan ke sana pada suatu hari, pada suatu saat kapan Tuhan akan memanggil kita. Dan di sini Yesus menampakkan diri kepada Kleopas. Kleopas juga bingung, lah ini kan sudah meninggal, sudah mati. Ini rasanya tidak percaya kalau ini adalah Tuhan Yesus. Tetapi itu bukti bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus itu hidup kembali. Nah, dia sudah menyediakan tempat. Dia naik ke surga terlebih dahulu menyediakan tempat bagi kita, orang-orang percaya. Tetapi yang hidup seperti saya katakan tadi, pertama hidup kudus dan selalu berjaga-jaga. Kenapa sih Dek? Kita perlu tahu tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang tahu? Supaya kita bisa memberitahukan kepada semua orang bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tahu jalan ke surga, Allah yang mau kita selalu bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus mau semua umatnya itu selamat, mendapatkan hidup yang kekal, menyediakan rumah buat semua umat Tuhan supaya menikmatinya di surga nanti. Tetapi apakah kita siap semuanya, anak-anak Tuhan, semua umat Tuhan? Tuhan itu mau bahwa kita itu hidup bersama-sama nantinya bersama Dia. Bagaimana Adik-adik? Kalau kita masih hidup kita seenaknya sendiri di dunia ini, kita tidak akan diberi tempat yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Caranya yaitu kita selalu mencari wajah Tuhan, kita selalu berusaha hidup kudus,
berusaha berjaga-jaga di dalam kehidupan kita seperti murid-murid Tuhan Yesus, baru percaya dengan adanya bukti bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup kembali dengan Dia menampakkan diri kepada mereka. Nah, di sini kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang kita sembah adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang terangkat ke surga. Dan hari ini kita memperingati hari kenaikannya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita semua. Dia rela mati di kayu salib, Dia rela dianiaya, Dia rela disiksa demi kita untuk menebus dosa kita, dan akhirnya menyediakan tempat bagi kita. Mari adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita perbarui hidup kita semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Mari kita juga menguatkan semua orang-orang di sekeliling kita, seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 tadi ayat 8. Kita semua akan menerima kuasa Roh Kudus dan kita akan menyebarkan berita ini, berita Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kita bisa berjalan dengan Roh Kudus untuk bisa memberitakan ke semua orang yang ada di sekeliling kita, baik dalam keluarga yang belum percaya sama Tuhan, teman-teman kita di sekeliling kita, kanan kiri tetangga. Mari kita buktikan bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang akan menyelamatkan kita dan akan menyediakan hidup kekal bagi kita semua. Ya adik-adik ya, kita akan siapkan Alkitab kita, dan sebagai ayat hafalannya di dalam Yohanes 3 ayat 13. Mari semuanya dibuka bersama Yohanes 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah naik ke surga, yaitu Anak Manusia. Diulangi lagi ya, Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun ke surga, yaitu Anak Manusia. Tuhan Yesus namanya. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita, menguatkan kita, dan memotivasi kita untuk kita selalu berjuang dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya adik-adik. Mari adik-adik kita akan singkapkan Alkitab kita tutup. Kita semua akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini sudah kami dengar. Dengan kebangkitan Tuhan, dengan kenaikan Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mengerti, memahami yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, Roh Kudus mampukan kami terus agar kami dapat melakukan hidup kudus dan juga selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau akan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga akan memberkati setiap orang tua, setiap kakak-kakak, guru sekolah minggu, dan semuanya kami menyerahkan kepadamu Tuhan. Biarlah kami semakin dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, kami semakin membuktikan bahwa hidup kami berkenan dan lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan akan nyatakan kasih Tuhan yang begitu besar dengan kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan Tuhan untuk semua yang sudah mengikuti ibadah online pada saat ini. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan akan berikan kemampuan terus kepada setiap adik-adik yang ada di rumah pada saat ini yang sudah mengikuti ibadah. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk bangsa Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati bangsa kami, semakin hari semakin ada perasaan takut akan Tuhan. Bangsa ini semakin tunduk dengan otoritas Tuhan, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa kami yang pada saat ini daerah yang sedang terjadi bencana,
maupun kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi, biarlah Tuhan yang akan memulihkan, menguatkan setiap mereka yang menjadi korban apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Bapak pemimpin kami, Bapak Jokowi beserta jajarannya, staf-staf yang lain. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan untuk setiap apa yang mereka kerjakan, biarlah semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengakui, banyak orang-orang yang bertobat mengaku bahwa Tuhan adalah Yesus yang menjadi juru selamat di dalam kehidupannya. Menyerahkan juga kota Pekalongan, Tuhan juga akan memperbarui kota ini, melindungi supaya kota ini boleh semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Banyak orang-orang yang percaya akan Tuhan, dan kota ini semakin kota yang menjadi contoh bagi kota-kota lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Maradade kita akan angkat tangan kita akan berkat dari Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, kasih sayang, kepandaian, akal budi yang dari Tuhan, dari Bapa, Allah dan Roh Kudus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.